Ya, selamat datang, selamat bergabung. Bertemu lagi dengan kami, Komunitas Meditasi Kitab Suci Unit Kalvari. Terima kasih atas kedatangannya. Tentu saja kita semua dalam keadaan yang lebih baik, penuh sukacita dan berkat yang melimpah. Hari ini, Minggu 12 Desember 2021, kita bersama-sama hadir di sini guna mengikuti misa syukur untuk perayaan hari ulang tahun Komunitas Meditasi Kitab Suci Unit Kalvari yang ke-13. Senang sekali tentunya kita berjumpa, dan nanti misa akan dibawakan oleh Romo Desius Kaki CMCM. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, secara ringkas saya urutkan kembali acara. Nanti kita akan mulai dengan kata pembukaan, kemudian kita masuk ke dalam misa, dan nanti di sisi kita adakan kontemplasi meditasi singkat, dan nanti kita juga akan sesi foto. Baik, mari kita mulai acara kita. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Pembina KMKS Unit Kalvari. Kepada Bapak Joko Sepangkat, kami persilahkan. Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu, Romo yang terhormat dan terkasih dalam Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu yang jauh, Bu Olga, Bu Seli, semua bisa hadir di dalam pesta ulang tahun kelompok meditasi Kitab Suci Unit Kalvari yang ke-13. Kami mewakili saja dari kelompok meditasi ingin sedikit menyampaikan ulasan bagaimana KMKS ini berdiri dari awal. Namun tentunya Bapak Ibu tadi sudah melihat dan sudah terpanggil memorinya untuk terangkat kembali bagaimana kehidupan kita mengikuti KMKS. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tentunya Ibu bertanya, kapan KMKS itu berdiri sebetulnya? Jadi KMKS ini dirintis dari rumah Ibu Flora. Jadi 2 tahun KMKS ini bertumbuh dari rumah, kemudian membesar, masuk ke wilayah paroki. 7 Desember 2011 kita mempunyai organisasi yang solid, di mana Ibu Ketua adalah Ibu Flora, sekretarisnya Pak Thomas, bendaranya Ibu Slamet atau Ibu Rani, ya, dan wakil ketuanya kebetulan saya. Dengan anggota yang berjumlah 25 orang. Apa tugasnya? Tugas yang sangat utama, KMKS pada waktu itu melaksanakan pelayanan doa dan membantu umat beriman untuk sampai kepada persahabatan yang mendalam dengan Allah Tritunggal melalui berdoa, memuji, membaca, dan merenungkan kitab suci. Tentunya setiap organisasi punya visi dan misi. Nah, mungkin mengingatkan kembali visi daripada KMKS Unit Kalvari adalah semoga Allah, Raja Kasih, mempersatukan semua orang. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan ini sudah terjadi dalam kondisi pandemi ini. Sahabat,
saudara-saudara kita dari Australia, Ibu Olga yang hadir saat ini dapat merasakan kerajaan kasih, damai sejahtera, sukacita, dan adil serta kebenaran. Sedangkan misi yang diemban KMKS Unit Kalvari adalah menanamkan ke dalam batin kita adalah nilai-nilai spiritualitas Kristiani. Apa itu? Ya, kita diharapkan setelah menjadi anggota, kita menjadi peka, mengalami Allah dalam setiap situasi kehidupan kita, berakar kuat dalam kasih. Kita selalu mendengar Yesus selalu mengatakan timbul belas kasih-Nya. Nah, inilah yang harus kita berakar kuat di dalam kasih Allah, baik dalam suka maupun duka. Yang ketiga, menjadikan pembedaan roh sebagai pola hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, menjadi murid Yesus yang akrab, artinya berani menderita, memanggul salibnya, dengan melaksanakan meditasi kitab suci secara pribadi setiap hari. Dan yang kelima adalah meneladani Bunda Maria sebagai bunda yang tegas dan teguh di bawah salib Yesus, tegar dengan melaksanakan 5 pesan Bunda. KMKS Unit Kalvari di dalam melaksanakan implementasi visi dan misinya mempunyai nilai. Dan nilai ini tentunya kami ingatkan kembali agar kita tetap konsisten di dalam melaksanakan misi maupun dalam program-programnya. Apa itu? Yang pertama, keikhlasan. Setiap anggota KMKS harus punya keikhlasan. Tidak ada paksaan, tapi keikhlasan yang harus selalu menonjol di depan. Yang kedua adalah kasih. Kasih ini menjadi hal yang utama, hukum utama dalam ajaran Yesus sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang keempat, disiplin dalam pelayanan. Dan yang kelima inilah yang harus kita pegang teguh, kerendahan hati. Di dalam pelaksanaan, saya mengambil suatu gambaran program-program yang telah dilakukan dari awal KMKS berdiri sampai dengan hari ini. Saya membagi dalam 2 kelompok lintasan, yaitu sebelum pandemi dan saat ini kita dalam kondisi pandemi. Bapak, Ibu, Romo yang terkasih dalam Yesus Kristus. Program-program KMKS Unit Kalvari salah satunya yaitu melaksanakan secara rutin kegiatan meditasi kitab suci pada hari Selasa pukul 19.30 di tempat di gereja Kalvari. Kita semua, Bapak Ibu, mungkin masih merasakan bagaimana dengan kesederhanaan kita lesehan di depan altar, di lorong tempat Romo dan para prodiakon maupun para akolit masuk. Tapi itu tidak menjadikan suatu hambatan. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana sukacita, keseriusan, ya. Nah, dari Selasa sore kegiatan meditasi berkembang menjadi Kamis pagi. Jadi bertambah kegiatan itu, bertumbuh kembali Selasa sore dan Kamis pagi setiap minggu. KMKS Unit Kalvari juga ingin terus bertumbuh bersama tetangga-tetangga paroki, salah satunya Leo Agung dan San Barto. Bu Flora bersama teman-teman pengurus dengan tekun menuntun teman-teman dari Leo Agung dan San Barto yang sudah berdiri kokoh sekarang ini, kebetulan sekarang menjadi ketua panitia, yaitu Pak Teddy. Inilah merupakan suatu kolaborasi yang memang di era saat ini
sangat kita butuhkan. Program-program yang berikutnya adalah misa bulanan. Misa bulanan ini pada masa sebelum pandemi kita bisa melaksanakan secara rutin. Dan ini pun kita lakukan secara kolaboratif. Kadang bisa mandiri, kadang kolaboratif. Dengan kelompok kategori yang lain, yaitu PDKK, ataupun dari lansia, dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa kasih itu harus berbagi. Kasih itu harus dirasakan. Di samping itu, KMKS Unit Kalvari juga melakukan misa-misa penyembuhan bersama Romo Franz almarhum yang begitu menyayangi kita semua dan sangat ingin kita semua sehat, rohani dan jasmani. Pelayanan doa dilakukan di semua tempat, termasuk di gereja Bedeng Kalvari yang waktu itu memang masih tumbuh, masih dalam proses untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Pelayanan doa juga dilakukan oleh pengurus-pengurus kita di rumah sakit, di rumah. Itu merupakan suatu program yang dilakukan secara nyata sebagai bentuk kasih dan berbagi. Di samping itu, kita kelompok meditasi Kitab Suci Kalvari juga melakukan ziarah-ziarah ke gereja-gereja pada tahun kerahiman ilahi sampai di luar KAJ, bahkan sampai ke paroki Megamendung Puncak Bogor, juga ke Cibadak, Sukabumi, Jakarta, Jawa Barat. Ziarah juga ke Bunda Maria di Kanada, kemudian ke gereja-gereja yang memiliki devosan Bunda Maria di wilayah KAD. Yang tidak kalah penting adalah rekoleksi. Rekoleksi bersama unit-unit lain di wilayah KAD dengan tempat yang betul-betul sangat-sangat indah. Bogor, tadi Bapak Ibu sudah melihat dalam lintasan sejarah tadi, bagaimana Bapak Ibu melihat peran KMKS untuk mengkaderkan anak-anak dia. Ya. Di situ terlihat KMKS juga berperan mengkaderkan dari bawah, bahwa kader itu dibutuhkan oleh kita untuk generasi ke depan. Kita masuk di masa pandemi, di mana pandemi 2020 telah membuat dampak yang sangat luar biasa. 2 tahun hampir kita merasakan pandemi COVID-19 dengan segala varian yang tumbuh dan timbul. Namun KMKS tidak pernah gentar. KMKS tetap melaksanakan dengan segala kemampuannya dan berubah waktunya menjadi setiap hari Minggu sore pukul 16.00. Di sini terlihat tadi dalam lintasan Bapak Ibu melihat semangat sukacita yang selalu muncul di wajah karena kita selalu ingin sesama kita mencapai titik persatuan dengan Allah. Kita sering juga berdebat bahwa teknologi kadang bisa membuat kita menjauh dari Allah. Namun KMKS tetap berusaha bahwa teknologi juga dapat mendekatkan kita. Dan ini terbukti di dalam pandemi bahwa saudara-saudara kita yang jauh di luar negeri, di luar tanah air kita, Ibu Olga, Ibu Sally masih bisa mengikuti hari ulang tahun KMKS yang ke-13 ini. Bapak Ibu Romo yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami tidak bisa berpanjang lebar, tentunya sukacita yang selalu kami haturkan kepada Allah bahwa KMKS masih eksis di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini hampir berdampak kepada semua umat manusia.
Namun bimbingan Bunda Maria, kita semuanya yakin dan percaya harapan akan selalu terpenuhi karena iman yang selalu melandasi hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan sebagai lintasan sejarah KMKS Unit Kalvari ini menjadi memori yang indah, yang tentunya akan menjadi batu pijakan kita menuju ke depan yang lebih baik dan lebih membahagiakan. Terima kasih. Dirgahayu KMKS Unit Kalvari. Amin. Tuhan beserta kita. Shalom. Terima kasih banyak Pak Joko atas kata sambutannya. Baik, Romo, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kata pengantar, kata sambutan dari Ketua KMKS Unit Kalvari, Ibu Flora Sugondo. Pada Ibu Flora kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Ya, saya kebagian waktu cuma 1 atau 2 menit. Selamat sore Romo, Desius Kaki, Bapak Ibu semua. Rasa syukur pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti misa syukur, di mana selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang di dalam KMKS ini yang berjalan sudah 13 tahun itu tidak mudah. Intinya bahwa 13 tahun itu bisa dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu memang tadi sudah disebutkan Pak Joko, 2 tahun pertama di rumah kediaman Ibu Flora, saya sendiri. Kemudian 9 tahun berkegiatan di paroki. Kemudian yang 2 tahun yaitu karena masa pandemi kita pertemuan melalui online. Jadi banyak sekali yang sudah kita rasakan bersama-sama, suka, duka, yang intinya bahwa kita tetap terus selalu setia, kita terus tekun, taat, terutama dalam membaca kitab suci, merenungkan dan melakukannya. Memang buah-buahnya begitu besar bagi kita semua yang taat, di mana ketika kita membaca kitab suci, teman-teman sudah tahu arahnya kemana. Ini buah-buahnya. Kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, kita baru memegang jasa sudah bingung, takut. Banyak orang Katolik yang merasa alergi lihat dengar kitab suci. Itu sudah rasanya merinding atau ketakutan. Padahal ketika kita menekuni, mentaati, dan setia, itu buah-buah manis akan kita rasakan. Kira-kira kata sambutan saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu Romo. Terima kasih banyak Bu Flora untuk kata sambutannya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita akan mempersiapkan hati dan budi kita memulai misa, dan kita akan dengarkan intensi misa yang akan dibawakan oleh Ibu Kori. Silakan Bu. Terima kasih. Intensi doa pada misa sore hari ini. Mohon berkat kesehatan dan keluarga yang secara mandiri. Banyak warga yang dari pentingnya vaksin. Mohon agar semakin banyak warga yang menyadari pentingnya vaksin COVID-19. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi para imam, biarawan, biarawati, dan para pelayan iman. Juga untuk kami semua agar diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Mohon kesembuhan bagi Ibu Justina Sarwanto dari sakit jantung. Mohon kedamaian abadi bagi jiwa sahabat-sahabat KMKS yang telah mendahului kita, Ibu Dewo,
Bapak Petrus, Bapak dan Ibu Agus. Mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Robert Hewitt dan Bapak Romeo Paliama. Mohon mendapatkan pekerjaan bagi Mas Bram. Mohon jamahan Roh Kudus agar Adeline pulang ke rumah mamanya. Mohon pemulihan mata kiri Ibu Flora. Bagi beberapa tempat yang terkena bencana alam, terutama yang dalam pengungsian Gunung Semeru, mohon kekuatan dan rahmat Tuhan. Juga kami mohon doa untuk cucu Ibu Tere yang ujian dan mendapatkan kuliah yang tepat. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Jefanya. Loh, doa lagu pembukaan. Saudara dan saudariku, mari kita memulai perayaan syukur kita dengan membuka dengan lagu pembukaan. Saudara dan saudariku, marilah kita meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Shalom. 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 Selamat sore semuanya. Apa kabar sore ini?
Baik, Romo. Puji Tuhan ya, kabar baik. Dan saya di awal perayaan ini mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-13 untuk KMKS Unit Paroki Kalvaria Lubang Buaya. Semoga dengan perayaan 13 tahun ini, spirit, roh, firman Tuhan yang mempersatukan itu semakin dihidupi oleh komunitas, dan tentu dengan perayaan ini semakin menegaskan langkah teman-teman KMKS Kalvari untuk kedepannya terus menjadi tanda kehadiran Tuhan dengan semakin dekat dan bersatu dengan firman-Nya, Sang Sabda yang hidup. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, saya Romo Desius CSSR ya dari Sumba. Terima kasih bahwa pada ulang tahun ini Romo diundang untuk bergabung. Tadi Pak Joko dan Ibu Flora sudah kembali lagi men-sharingkan pengalaman perjalanannya komunitas KMKS ini. Puji Tuhan, telah banyak hal yang dialami dan dihidupi, dan saya percaya ini semua bukan kebetulan. Ketika pada hari ini, pada Minggu Gaudete, Sukacita, Minggu Gembira ini, ketika kita merayakan Adventus yang ketiga, KMKS Kalvari merayakan ulang tahun yang ke-13, saya percaya ada cinta dan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah dalam perayaan syukur ini, kita mohonkan kepada Tuhan supaya komunitas ini semakin kompak, semakin solid, semakin teguh dan kuat di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan kita mohon supaya karya baik KMKS ini membuahkan cinta dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah teman-teman semua, supaya doa, pujian, syukur, dan harapan kita pantas di hadapan Tuhan, mari sekarang kita semua tundukkan kepala. Kita menyadari salah dan dosa-dosa kita. Yang terkadang sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Mungkin terkadang kita masih mudah menyakiti sesama di sekitar kita. Terkadang juga kita kurang bersyukur. Terkadang juga kita kurang akrab dengan firman Tuhan. Dan seringkali juga kita mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Masih banyak dosa-dosa kita, tapi kita percaya kita mempunyai Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengampun, yang tidak pernah menolak ketika anak-anaknya datang memohon ampun kepada Dia. Oleh karena itu, marilah sekarang dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria
dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam Ekaristi Kudus ini, selain kita mendoakan semua intensi yang tadi sudah dibacakan, untuk mereka yang sedang sakit, untuk kehidupan keluarga kita, bahkan juga untuk mereka yang telah meninggal dunia, kita juga mau mengaturkan ujub doa intensi khusus. Kita mohon supaya komunitas KMKS Unit Kalvari yang merayakan ulang tahun yang ke-13 ini sungguh diberkati, dijaga, dan dituntun oleh Tuhan. Kita mohon agar apa yang direncanakan, dirindukan, diniatkan, dan ditargetkan dalam semua kegiatan, semuanya boleh berlangsung berjalan dengan baik dan menjadi indah pada waktunya. Pintu rahmat Tuhan, kerahimannya melingkupi komunitas KMKS Unit Kalvari. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur kami haturkan kehadapan-Mu pada Minggu Gaudete Sukacita ini. Komunitas KMKS Unit Kalvari merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Pandanglah komunitas ini ya Tuhan, tuntunlah mereka, semoga mereka karena meditasi kitab suci, mereka terus menjadi firman Tuhan yang nyata, yang hidup dalam pengalaman nyata dimanapun mereka berada. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan berjuang menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Zefanya. Bersorak-soralah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan. Ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu,
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena Engkau dengan sukacita. Ia membaharui Engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya Engkau tidak lagi menanggung cela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan dengan refren, berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Refren, berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Refren, berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Oh, sudah duduk ya. Pikirnya sedang berdiri tadi kena bacaan Injil ya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, pencinta meditasi, pencinta kitab suci ya. Saya suka mengatakan bahwa orang yang bersyukur dalam hidupnya adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup ini bukan sebuah kebetulan. Biasanya orang yang bersyukur selalu yakin dan percaya bahwa hidup dan penghidupan ini terjadi dan berjalan sungguh karena cinta dan kebaikan dari Tuhan. Sebaliknya, teman-teman, orang yang kurang bersyukur seringkali berpikir bahwa ya sudah, hidup ini kan berjalan begitu saja, bahkan berjalan kebetulan begitu saja. Ketika pada sore malam hari ini, teman-teman komunitas KMKS unit Kalvari mengundang kita untuk bersyukur atas rahmat ulang tahun ke-13, saya percaya teman-teman di KMKS Kalvari percaya bahwa 13 tahun ini bukan berjalan kebetulan saja. 13 tahun ini berjalan sungguh karena kasih, tuntunan, dan berkat Tuhan bisa eksis sampai sekarang ini. Dan tadi puji Tuhan, Romo sempat menyaksikan ya bagaimana kilas ulasan sebelumnya dari tahun pertama ya, ketika Romo Frans itu tadi menyalakan lilin juga tiup lilin ulang tahun ya, sampai dengan sekarang ini begitu banyak kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga karena berbagai macam alasan itulah, tepatlah kalau pada sore malam hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan
karena dialah yang menjadi penyelenggara kehidupan kita, kehidupan 13 tahun KMKS Unit Kalvari. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, saudara dan saudariku, ibu bapak, kita merayakan ulang tahun ini tepat dengan pekan ketiga Adventus, Minggu Gaudete, Minggu Gembira, Minggu Sukacita ini. Kalau kita melihat bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan tadi, ternyata kegembiraan dan sukacita yang mau dirayakan bukan kegembiraan yang sudah atau sedang terjadi, teman-teman semua. Contohnya, bacaan pertama dari kitab nubuat Nabi Zefanya tadi, dikatakan, bergembiralah, Putri Sion, angkatlah wajahmu, bergembiralah, bersukacitalah. Padahal, konteks pada waktu itu, umat Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel, di Babelonia. Kok seruannya, bergembiralah dan bersukacitalah, hai Putri Sion. Demikian pun juga dalam bacaan kedua dari bacaan Filipi tadi, ada ungkapan bersukacitalah, bergembiralah, padahal Paulus pada waktu itu sedang berada dalam penjara. Dia mengatakan bergembiralah dan bersukacitalah. Di sini saya katakan teman-teman bahwa sukacita dan kegembiraan itu bukan hanya yang sudah atau sedang terjadi, tetapi sukacita, gaudete, kegembiraan ini mau mengarahkan kita kepada sukacita yang ke depan. Dia sudah dekat dan dia sudah datang di dalam kehidupan kita. Artinya, sukacita yang mau diwartakan kepada kita, sukacita yang penuh pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kalau dikaitkan dengan ulang tahun KMKS ke-13 Kalvari ini, sudah dan sedang terjadi, Tuhan menyertai komunitas ini. Tetapi, sukacita yang mau ditawarkan kepada kita sekarang ini, setelah kita bersyukur ini, ke depannya, apa yang mau kita buat? Ada harapan apa yang mau kita gapai dalam kehidupan KMKS Kalvari ini? Kembali dalam bacaan pertama tadi, Zefanya mengatakan, hai Putri Sion, angkatlah kepalamu, bersukacitalah, pandanglah ke depan. Seringkali seperti umat Israel, kehidupan kita pun demikian umat beriman. Terkadang tadi kalau konteksnya mereka di dalam pembuangan, dalam tantangan, dalam masalah, kalau mereka sebagai Putri Sion, kalau mereka hanya tertunduk saja, merenungi nasib mereka, menyesali nasib mereka, mungkin mereka akan semakin terpuruk. Tetapi Nabi Zefanya datang mengatakan, hai Putri Sion, angkatlah mukamu, angkatlah kepalamu, lihatlah ke depan, di sana ada keselamatan. Harusnya umat beriman, demikian pun dengan komunitas KMKS yang sudah berjalan 13 tahun ini, saya rasa seruan Nabi Zefanya tadi cocok buat kita. Demikian pun seruan Paulus tadi mengatakan, hai KMKS Kalvari, dan juga teman-teman yang bergabung pada sore malam hari ini, angkatlah wajahmu. Dalam syukurmu, pandanglah ke depan. Firman Tuhan harus semakin akrab dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan itu harus menjadi roh, menjadi spirit yang menggerakkan kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tadi saya salut ya dan bangga ketika Pak Joko dan Ibu Floraya sambutan yang sangat menarik, sangat meneguhkan. Bahwa firman Tuhan itu harus mempersatukan kita dengan Tuhan dan dengan sesama di sekitar kita. Firman Tuhan itu harus hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Di dalam perjumpaan dengan komunitas San Bartolo yang lalu ya, saya pilih bacaan tentang bagaimana
panggilan Samuel ya. Dia mengatakan kepada Elia, apakah Elia memanggil aku? Lalu Elia mengatakan, itu suara Tuhan. Dan kalau suara itu datang, katakanlah, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Sejarah perjalanan KMKS, bagaimana kelompok meditasi ini sebenarnya sedang menyerukan kepada Tuhan, Tuhan, dalam meditasiku berfirmanlah, berbicaralah, saya siap mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepadaku, kepada komunitas. Dan puji Tuhan, umat beriman. Sekali lagi, firman Tuhan itu sangat meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita. Sangat memberikan inspirasi kepada kita, minimal saya sebagai pastor, dalam beberapa pengalaman, saya sungguh percaya firman Tuhan itu sungguh hidup dan nyata dalam pengalaman kita. Bagaimana firman itu yang mempersatukan kita, meneguhkan, menguatkan kita. Kita saling berbagi firman setiap hari, berbagi renungan setiap hari. Ini mau menegaskan kepada kita, marilah umat beriman, kita seperti pengalaman bacaan pertama dan kedua tadi, bergembiralah dan bersukacitalah. Ketika kita akrab dengan firman Tuhan, terbentang harapan kita itu, ada harapan, ada sukacita, dan tadi dikatakan, angkatlah wajahmu, angkatlah mukamu. Tadi Pak Joko membagi ya, bahwa ada fase ketika sebelum COVID ya, dan sekarang kita alami suasana pandemi seperti ini. Saya percaya suasana pandemi ini bukan membuat kita terpuruk, tapi kita mengangkat wajah kita, ada harapan di depan. Buktinya pada sore ini ya, yang jauh-jauh kita bisa berkumpul ya. Romo dari Sumba bisa bergabung, ini puji Tuhan ya. Kalau misalnya nggak ada COVID, mungkin Romo nggak bisa bergabung ya. Teman-teman semua, ini kita percaya ada rencana indah yang mau Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, teman-teman KMKS Kalvari dan juga dari beberapa tempat yang lain, sebagai orang beriman yang dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan kitab suci, bermeditasi dan berkontemplasi akan firman Tuhan, mari kita mempunyai jiwa yang besar dalam kehidupan kita ini. Kalau kita akrab dengan firman Tuhan, bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, tapi Tuhanlah yang hadir dan tinggal dalam pengalaman nyata, sehingga saya menjadi tanda kehadiran Tuhan dimanapun saya berada. Oleh karena itu, umat beriman, ibu bapak, saudara dan saudariku, bacaan Injil Lukas tadi menegaskan kepada kita, kalau kita sudah dekat dengan firman Tuhan, kitab suci menjadi bagian dari kehidupan kita, teman-teman KMKS Kalvari dan juga teman-teman yang lain, bukan sekedar menjadi orang yang berdoa, tetapi kita harus menjadi penjawab doa-doa orang lain di sekitar kita. Sekali lagi ya, kita harus menjadi penjawab doa-doa orang lain di dalam kehidupan kita. Contoh konkret, teman-teman semua ya, tadi saya lihat di dalam slide tadi ya, ditampilkan bagaimana Bina Iman Anak dan Remaja pun sudah mulai bergabung. Di sana sebenarnya teman-teman KMKS sudah menjadi penjawab doa-doa orang muda kita. Ini hebat sekali. Ajak mereka berekreasi, berrekoleksi, bahkan bisa berkumpul bersama. Artinya, teman-teman sudah menjawab doa-doa mereka. Tadi saya lihat, ada kunjungan juga orang sakit. Itu hebat sekali. Artinya, KMKS pun juga sudah menjawab mereka yang sakit atau keluarga mereka. Mendoakan, meneguhkan, menghibur mereka. Ketika ada kegiatan bersama, ada perlombaan kitab suci, tadi ada kuis, ya, ada yang lain-lain, di sana pun kita sudah saling menjawab doa masing-masing di antara kita. Ini hal-hal yang harus kita lakukan supaya apa? KMKS ini berjalan dalam kebersamaan hidup beriman,
membawa buah-buah kebaikan dimanapun KMKS Kalvari berada. Tadi ditegaskan ketika banyak pengikut Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, Guru, apa yang bisa kami buat? Bagus sekali tadi ya. Dia mengatakan, kamu harus berbagi dalam sukacita. Cinta dan perhatian, saya rasa itu sudah dilakukan oleh KMKS Kalvari. Kalau tadi ada pemungut cukai, ada prajurit, dan dia mengatakan, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan apa yang menjadi hakmu. Ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, komunitas KMKS Unit Kalvari, semoga dengan permenungan kita pada pekan ketiga Adventus ini, pada Minggu Gaudete, Minggu Sukacita ini, semoga iman kita semakin diteguhkan. Yakin dan percayalah bahwa perjumpaan kita dalam ibadah, dalam misa, tadi dalam perjumpaan, saya lupa tadi harinya ya, ada Selasa atau Kamis tadi ya, saya percaya perjumpaan itu ketika kita hadir memberikan diri kita, percayalah itu semua tidak akan pernah sia-sia. Saya yakin itu. Tentu ada kendala, tentu ada hambatan, mungkin bicara soal keterlibatan atau kehadiran, tapi saya percaya biarlah itu berlangsung. Kita tetap mengupayakan, kita percaya Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan semua rencana dan niat baik teman-teman. Kita mohon agar Roh Allah terus melingkupi komunitas ini, sehingga dimanapun kita berada, khususnya di dalam komunitas ini sendiri ya, kita mohon supaya KMKS Unit Kalvari ini ya semakin menyapa banyak teman, banyak orang-orang, dan bersama dengan teman-teman komunitas, kita semua terarah kepada sukacita dan keselamatan, dan semoga berkat Tuhan berlimpah untuk kita semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Dan marilah sekarang kita bersama-sama meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mengaturkan doa-doa permohonan kita. Nanti saya mohon supaya tadi intensi misanya di share screen lagi ya, supaya mendoakan kembali lagi yang tadi yang menjadi intensi. Tuhan Bapa yang Maha Baik, dengan penuh iman dan pengharapan kami datang mengaturkan doa-doa permohonan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan.
bagi para pemimpin gereja dan negara. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara agar bersedia melayani rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami Ya ya Tuhan. bagi Bapa Suci, Uskup, Imam, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda. Ya Bapa, bimbinglah mereka agar senantiasa teguh dan kuat dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran dan keselamatan di dalam diri Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Semoga Engkau mendampingi mereka agar menjadi penunjuk jalan yang sejati ke rumah-Mu yang kudus dan mulia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi komunitas meditasi Kitab Suci Unit Kalvari. Ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-13. Semoga selalu bertumbuh dalam iman melalui kasih-Nya, serta terus semangat di dalam pelayanan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Romo Frans Doi yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan melimpahi dengan belas kasih-Mu, serta menempatkannya dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami kembali persembahkan ke hadapan-Mu seluruh intensi misa yang telah dibacakan di awal Ekaristi. Tuhan, semoga semua mereka yang sedang sakit, khususnya Ibu Justina Sarwanto, dan juga mereka yang mungkin sedang sakit, yang memohonkan doa-doa. Tuhan, Engkau adalah tabib ilahi penyembuh yang terbaik. Jamahlah Ibu Sarwanto dan juga mereka yang sedang sakit. Semoga mujizat kekuatan, pemulihan dan kesembuhan Tuhan curahkan atas mereka semua. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi semua mereka, para tenaga medis, semua mereka yang berkecimpung memberikan diri mereka di dalam proses pemulihan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah mereka yang memberikan diri, para tenaga medis itu siapa saja. Semoga cinta, rahmat, dan kebaikan-Mu terus hadir berlimpah, menyertai, melingkupi mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami persembahkan semua mereka yang telah meninggal dunia. Jiwa sahabat-sahabat KMKS, Ibu Dewo, Bapak Petrus, Ibu Bapak dan Ibu Agus, juga bagi Bapak Robert Hewet dan Bapak Romeo Paliama,
dan juga semua yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka. Tuhan, semoga karena beriman kepada wafat, kebangkitan, dan penebusan Kristus, mereka semua dibersihkan dari segala salah dan dosa mereka, dan mereka pun layak dan pantas bergabung dalam sukacita surgawi bersama Kristus dan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar Mas Pram, Engkau tuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia pun boleh mendapatkan pekerjaan yang layak dan pantas, dan terus memuliakan nama-Mu dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mohon utuslah terang Roh Kudus-Mu menyertai Adeline, agar dia pun dengan digerakkan oleh Roh Allah segera pulang kembali ke rumah mamanya, berkumpul bersatu bersama dengan keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh tabib ilahi, Engkau penyembuh yang terbaik. Jamalah mata kiri dari Ibu Flora. Semoga ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dan berkarya. Semoga bagian mata dari Ibu Flora karena jamahan kasih-Mu kembali dipulihkan, kembali disembuhkan, dan bisa berfungsi normal seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi semua orang yang mengalami masalah mereka akibat bencana alam, akibat macam-macam bencana atau tantangan dalam hidup mereka, khususnya para pengungsi dari efek Gunung Semeru. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, juga semoga rahmat dan kasih-Mu turun atas mereka, teguhkanlah, kuatkanlah mereka. Semoga Engkau menggerakkan banyak orang yang berhati baik membantu dan menolong mereka. Dan biarlah ya Tuhan, kami pun bersama dengan semua mereka yang kami doakan, mengarahkan seluruh kehidupan kami terarah demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan, karena kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruhnya Allah yang kudus. Tuhan Allah dan Bapa kami, pandanglah umat-Mu, khususnya komunitas KMKS Unit Kalvari. Dengarlah doa-doa mereka, terimalah persembahan diri mereka, satukanlah dengan korban Kristus di altar ini, dan mendatangkan rahmat berlimpah bagi mereka semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam wartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kami semua Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita menggabungkan semua doa, pujian, syukur, harapan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mengharapkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus buat kita semua ya. Salam damai. Salam damai. Kita bersama-sama menyerukan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara dan saudariku, lihatlah,
Dia inilah Kristus Sang Penebus, Anak Domba Allah, ditinggikan di hadapan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menuntun, melindungi dan mengantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, kembali kami bersyukur dan berterima kasih ke hadapan-Mu,
cinta dan rahmat-Mu sungguh nyata melingkupi kami semua melalui firman-Mu dan santapan Ekaristi Kudus. Pandanglah kami semua ya Tuhan, khususnya KMKS Unit Kalvari yang merayakan ulang tahun yang ke-13. Biarlah rahmat dan sukacita berlimpah terus mengalir dalam kehidupan komunitas ini. Semoga ya Tuhan, dimanapun mereka berada, komunitas ini menjadi penyalur rahmat dan berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mempersiapkan untuk melakukan meditasi kontemplasi singkat. Kita telah menerima tubuh dan darah Kristus secara batiniah. Dan pada saat ini kita akan mengatur duduk kita rileks. Silahkan usahakan jangan ada ketegangan. Silahkan pejamkanlah mata, punggung ditegakkan, rileks sekali. Marilah kita mengakui bahwa kehadiran Tuhan bagi kita saat ini hadir di sini. Tuhan memberikan nafas baru bagi kita. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Terus rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hatimu, jiwa, dan tubuhmu. Tahan di dada. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Rileks. Rasakan damai Yesus bersama kita. Sekali lagi, mari tarik nafas perlahan. Rasakan dengan cermat. Terus rasakan kasih Tuhan, kasih Allah. Tahan di dada. Lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Rasakan damai Yesus. Marilah kita persembahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Rasakan terus kehadiran Yesus yang baru saja kita terima di dalam hati kita. Rasakan jamahannya. Rasakan Dia sangat mengasihimu. Dia sedang memelukmu dengan kasih. Dia sangat mencintai. Bukalah terus pintu hatimu selebar-lebarnya. Pasrahkan dirimu. Karena saat ini kasih Tuhan Yesus sedang mengalir, terus mengalir. Kuasanya Roh Kudus terus mengalir ke dalam hati kita, menyusuri seluruh organ-organ tubuh kita, menjamah yang sakit, memberikan kekuatan, mengusir semua kuasa-kuasa kejahatan. Biarlah dirimu dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi engkau. Roh Kudus ingin membebaskan engkau saat ini juga. Renungkanlah
kembali ayat-ayat kitab suci yang berkenan di hatimu. Lukas 3 ayat 11. Berbagilah kepada sesama, bersyukurlah sebagai tanda solidaritasmu kepada sesama. Tuhan hadir selalu di dalam hati kita. Biarkanlah Tuhan yang akan menerangi. Biarkan saat ini musik hening mengiringi. Biarkanlah Roh Kudus terus berkarya. Biarkanlah Roh Kudus mengalir terus. Pujilah Tuhan, karena Ia telah mendengarkan permohonan kita. Ucapkanlah niat-niat suci dari dalam hatimu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru yang membuat hatiku damai, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Aku akan lebih setia dalam doa-doaku, juga melakukan firman, serta selalu mensyukuri dalam segala. Bunda Maria, Bunda Kristus, kami berterima kasih karena Engkau selalu melindungi putra-putrimu yang hadir saat ini.
maupun yang tidak ada. Salam Maria, penuh rahmat, serta terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Meditasi kontemplasi singkat sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui Roh. Saudara dan saudariku, kita akan mohonkan berkat Tuhan dan tangan kita terbuka seperti ini. Kita sungguh mohonkan berkat Tuhan untuk hidup pribadi kita, untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk semua niat baik kita, dan teristimewa buat komunitas KMKS unit Kalvari yang merayakan ulang tahun ke-13. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karena penumpangan tangan tertabis dan terurapiku ini, ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku, rumah tangga kalian, keluarga, pekerjaan, usaha pelayanan, studi anak-anak kita, kehidupan komunitas KMKS unit Kalvari, rencana baik kita di hari-hari mendatang, dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hiduplah dengan penuh cinta dan pengharapan, pergilah kita semua diutus. Amin.
Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Romo, kita akan ada sesi dokumentasi, foto, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pengumuman dari Ibu Flora. Silakan teman-teman untuk tersenyum. Silakan Pak Teddy untuk mengambil dokumentasi. Mana senyumnya? Ya bebas saja Bapak Ibu. Romo. Siap. 1, 2, 3. ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima Romo. kasih Pak Terima Teddy. kasih. Silakan Ibu Flora untuk pengumuman. Ya, terima kasih Bu Luciana. Ya, pengumuman yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Romo Decius Kaki CSSR yang telah mempersembahkan atau memimpin misa untuk ulang tahun KMKS yang ke-13. Yang kedua, untuk semua panitia yang telah terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang ketiga, buat Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti misa pada sore hari ini. Untuk kegiatan KMKS, karena masih masa pandemi, kami tetap menjalankan itu setiap hari Minggu, Bapak Ibu, jam 4 sore sampai setengah 6 sore. Itu rutin melalui Zoom. Kemudian itu untuk Kalvari yang untuk San Bartos setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Kemudian untuk Leo Agung, unit Leo Agung itu unit yang termuda, baru lahir. Oh ya. Ya Romo, tapi sudah lama di rumahnya Bu Bambang, Bu Anastasia. Itu setiap hari Rabu Selasa pukul 12 ya Bu Bambang ya. Dan untuk KMKS KAJ itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 malam sampai pukul 9.30 malam. Rata-rata 90 menit selesai. Kemudian saya juga menyapa buat teman-teman yang jauh, ada yang dari Surabaya, Bu Tere, Salatiga, Pak Teddy, Bu Olga masih ada dari Melbourne. Oh, hebat ya. Selamat malam Bu Olga. Biasanya masih ada satu lagi Romo, Shelly, dia dari Sydney. Rutin ikut. Ya, rutin ikut. Ya, mereka merasakan benar-benar apa ya, buah-buah dari meditasi, mereka senang sekali Romo. Amin, amin. Untuk bisa bergabung dengan KMKS. Juga untuk Pak Franswiono masih ada atau sudah live, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena waktu sudah cukup petang, kita akhiri malam sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Flora. Romo, terima kasih banyak dari kami. Jangan bosan-bosan. Satu kali nanti akan mengadakan acara lagi. Dan teman-teman, terima kasih kebersamaannya. Sungguh luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun bagi unit Kalvari. Semoga terus berkembang, bergandengan tangan, saling mendukung, dan berbuah kasih menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Terima kasih Romo Decius. Bapak Ibu Ulang tahun semuanya. Selamat ulang tahun. Kamu tunggu di Sumba ya. Terima kasih. Bisa di Sumba ya. Terima kasih semuanya Romo. Oke, sore. Bu Herbert, selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sehat ya semua. Live ya. Bye. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Yayu. Udah, Yayu. Terima kasih Bu Flora. Ayu. Bu Herbert. Ya, sama-sama. Sudah semuanya. Mbak Alicia, Mbak Ani, Bu Lufi, Bu Etika, Bu Nini, Bu Barus, Etika. Oke, Romo pamit ya. Semuanya berkat Yayu, Tuhan ya. terima kasih banyak. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Jumpa, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Juga semua. Leli, Mbak Leli. Bu Flora pamit ya. Ya, makasih Bu Herbert.
Saya di BSD mau pulang. Ayo kita latihan kor lagi. Ayo, nanti tahun depan, Allah puji Tuhan udah boleh. Bu, nanti tahun depan katanya udah ada kor, tapi 8 orang. Waduh. Wah, Mau. Nanti ganti-ganti. Berikut 8 orang, berikut 8 orang. Habis deh suaranya, Bu. Nah, Terima kasih Bapak Ibu terima yang kasih Pak bertugas. Teddy, Pak Joko. Terima kasih, Pak Terima Teddy. kasih Pak Teddy, Pak Joko, Bu Semuanya. Flora, Bu Nita. Terima kasih Terima kasih sudah Bu Luciana. Terima Banyak kasih, membantu. maaf atas kekurangannya. Makasih Bu Lucy. yuk, aku pamit ya. Good Ya. effort. Dah. Live. Mak, ini udah sore. Dek, mana, Dek? Ini Mak, udah. Terus pencet lift. Izin live semuanya.